Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil awliya wal ulama wassalihin wa jami'i mu'allifil kutub syarihiha wa musannifiha khususan al-alim al-alamah Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Jubbani. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ar-raqi jami'i muassis muassas wadika wa jami'i man fiha. Allahumma rzuqhum as-sihha wal 'afiyah was-salamah wal barakah. Yusiru wa nuril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Ustadz Andianto selaku Kepala Sekolah SMS Wahibah, para bapak ibu yang hadir pada pagi ini, mari kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya pada pagi hari ini. Kita bisa bersama-sama bermuja rasa, bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi. Kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Orang yang paling beruntung itu orang yang senantiasa terus menerus menuntut ilmu. Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa menempuh perjalanan man salaka thariqan yabtaghi fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, salaqallahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan menolong kita bisa menempuh jalan menuju surga. Ada lagi sabda Kanjeng Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Wa talibul ilmi
yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huti fil bahri. Orang yang menuntut ilmu itu dimohonkan ampun kepada Allah oleh kullu syai'in, semuanya. Wa bagi jalake ngapura. Kita yang menuntut ilmu dimohonkan ampun oleh kullu syai'in, semuanya yang ada di muka bumi ini, mulai tumbuh-tumbuhan, bebatuan, bahkan hatal khoti, ikan di laut. Kita nggak bisa hitung seberapa banyak ikan di laut itu. Kalau semuanya memohonkan ampun kita yang menuntut ilmu, otomatis dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menuntut ilmu itu harus betul-betul diniatkan semata-mata mengharap ridho Allah. Karena orang yang mempelajari ilmu, yang seharusnya ilmu itu dipelajari, yang semata-mata tujuannya untuk mengharap ridho Allah, kok dipelajari untuk tujuan selain Allah, maka fal yatabawa maq'adahu minan nar. Tempatnya di neraka, bapak-bapak ibu sekalian. Artinya sangat penting sekali menata hati kita, batin kita, agar usaha kita dalam rangka thalabul ilmi ini tidak sia-sia. Menuntut ilmu itu kan ada kalanya mengajar, ada kalanya belajar. Katakan Nabi, udu aliman au muta'alliman au musta'mi'an au muhibban wala takun al-khamisah. Jadilah kamu orang alim, jadilah kamu guru. Kalau kita sudah belajar belum bisa jadi guru, ya au muta'alliman, belum bisa jadi guru, ya belajar. Belum bisa ngajar, belajar. Kalau belum bisa mengajar, au mustami'an, mendengarkan ilmu. Kalau nggak bisa mendengarkan, paling tidak au muhibban, senang, cinta, senang cinta pada orang yang menyampaikan ilmu. Jangan jadi orang yang kelima, artinya orang yang bisa menuntut ilmu nggak gelem, senengane maidu, nyalahke. Kan enten Pak wong sing dados ngoten niku. Bahasane kaya tukang maidu niku. Nah, jangan sampai kita hidup menjadi orang yang seperti itu, yang nantinya akan merugikan kita sendiri. Oleh karenanya di pagi hari ini kita akan bersama-sama menambah ilmu, belajar ilmu kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang telah ditulis oleh beliau Al-Alim Al-Alama Syekh Hasyim Asy-Syarif Al-Jumbani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-babul khamisu utai bab kang kaping 5, bab yang kelima, iku fi adabil alimi, ing dalem nerangake utawa jelasake pira-pira adabe tata kramane wong alim atau guru, fi haqqi nafsihi, ing dalem hakke awak dhewe alim. Bab yang kelima ini menjelaskan tentang adab-adab guru pada dirinya. Wa fihi asyruna adaban, wa fihi iku tetep ing dalem bab isyruna adaban utawi 20 tata krama. Ada 20 tata krama yang tahun kemarin sampai beberapa kita ulangi lagi serampangan baik. Al-awalu ayyudima muraqabatallahi ta'ala fi sirri wal alaniyati. Yang pertama, guru atau orang alim hendaknya senantiasa muraqabah pada Allah,
merasa diawasi oleh Allah. Fisri, di dalam kesendiriannya, wal aliyati, dan keramaian. Baik itu di dalam kesendirian kita, tempat yang sepi, ataupun orang yang ramai, kita senantiasa terus merasa diawasi oleh Allah, sehingga sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita tidak melenceng dari agamanya Allah. Yang kedua, ayyulazima khawfahu ta'ala fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Senantiasa takut pada Allah fi jami'i harakati, pada seluruh gerak-gerik kita, tenang kita, ucapan kita, perbuatan kita. Fa innahu aminun, karena ulama, orang alim atau guru adalah orang yang dipercaya Allah. Alama ing atase ilmu ustudiya kang den titipake apa fihima minal ulumi, nyatane saking pira-pira ilmu. Karena kita dipercaya oleh Allah, dititipi ilmu. Jadi kita itu tidak punya apa-apa. Ilmu yang kita miliki itu milik Allah. Kemudian Allah titipkan kepada kita. Nah, kita sebagai guru, sebagai orang alim, titipan itu harus kita jaga baik-baik. Nah, karena itu dijaga betul sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita. Wal hikmata wal khasyata minal ulumi wal hikmati, lan hikmah, ilmu yang bermanfaat, wal khasyati, lan wedi marang Allah. Nah, orang itu semakin berilmu harus semakin takut pada Allah. Wa tarku dzalika minal khiyanah, meninggalkan amanat-amanat yang telah Allah titipkan kepada kita itu termasuk bagian daripada khianat. Wa salisu ayyulazimas sakinata, yang nomor 3, guru atau orang alim itu senantiasa sakinah, tenang, orang kena pecicilan, petakilan. Kan ada istilah apa? Nelly. Ada tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Ampun. Yang berikutnya, warabiu ayyulazimal war'a, senantiasa wirai, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, perbuatan, ucapan, dan seterusnya. Yang kelima, wal khamisu ayyulazimat tawadhu'a, senantiasa terus bertawadhu. Tahu kan tawadhu, Bapak Ibu? Ngertos nggih tawadhu nggih? Tawadhu niku sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan rendah hati, tidak sombong, tidak tinggi hati. Itu namanya tawadhu. Gampang ngomong tawadhu niku lawane takabur, sombong. Kalau sombong itu istizamun nafsi, menganggap dirinya besar, sehingga mau lihat orang lain itu semuanya berada di bawahnya. Gampang nyentengke lah, anggap wong liya luwih hina, anggap awake dhewe luwih mulya. Kuwi jenengane sombong. La tawadhu ki lawane jadwane. Wasadisu utai kang kaping 6 iku ayyulazimal khusyu'a lillahi ta'ala. Yang keenam, guru atau orang alim senantiasa khusyuk pada Allah. Khusyuk itu tenang. Salat khusyuk berarti salatnya tenang, tidak banyak gerak, tidak banyak tolak-tolak dan seterusnya. Wa mimma laniku setengah saking perkara kata bahkan nulis sapa Malikun Imam Malik radhiyallahu anhu ila rasyidi maring khalifah ar-rasyid idza alimta nalikane weruh sapa sira ilman ilmu wal yura moko becik den tingali alika ing atase sira apa asaruhu labete ilmu wa waqaru lan wibawane ilmu wa sakinatu lan antami ilmu wa hilmuhu lan arise ilmu.
sebagian daripada surat yang Imam Malik kirimkan kepada raja atau Khalifah Ar-Rasyid bunyinya, idza alimta ilman falyura 'alaika asaruhu wa waqaruhu wa sakinatuhu wa hilmuhu. Jika engkau tahu ilmu, maka bisa dilihat pada dirimu pengaruhnya ilmu, kewibawaan ilmu, ketenangan ilmu, dan kesabaran ilmu. Artinya orang kalau sudah berilmu itu punya pengaruh. Ilmu itu akan mempengaruhi, baik mempengaruhi diri kita sendiri ataupun orang lain. Dan ilmu itu juga akan menjadikan diri kita menjadi apa? Berwibawa, tenang, sabar. Maka semakin banyak ilmunya, maka akan semakin besar pengaruhnya, semakin besar wibawanya, semakin besar ketenangannya, semakin besar pula kesabarannya. Orang Jawa atau sering kita dengar istilah apa? Air tenang itu menandakan air itu dalam. Sama, orang itu semakin berilmu ya semakin tenang. Kalau orang-orang tua zaman dulu nasihatin anak cucunya, kun parian walatakun lapaan. Jadi ini dadiyo pari, kun parian, awakmu dadiyo pari, ojo dadi lopo. Pari itu, padi itu semakin berisi semakin menunduk. Artinya orang semakin berilmu harus semakin tawadu, semakin berwibawa, bawaannya juga tenang, tidak mudah marah, banyak sabarnya. Alaikum varian wala takun lapaan. Pari itu kalau ketiap angin mau geleng-geleng ini. Padi itu kan, padi kalau berisi kan mau geleng-geleng. Artinya di saat banyak ujian yang menghadangnya, aral yang mengganjalnya, senantiasa terus berzikir kepada Allah. Karena bersandarnya orang berilmu itu pada Allah. Tenang wae pari, ilmu lah, makin kenceng. Tapi pari kok ono sing anggur. Ku pari kakean pupuk segar lemu itu bahasa subur. Makanya kalau padi kok subur gampang roboh. Artinya kalau padi itu sudah mulai berisi, jangan dipupuk. Artinya kalau kita sudah berilmu, dikurangi mangannya. Biar kan, nah gemuk kan turunan. Permangan terus angop terus ngantuk turun. Kan kurangi. Ini kurangi sakitnya mau ngomong Pak, belum bisa melakukan ibadah. Tapi ini ilmu. Siapa tahu hari ini kita belum bisa menjalankan. Nanti pada waktu-waktu tertentu kita akan ada masa jenuhnya. Orang senang mangan kan ada waktunya, tidak selamanya, tidak seterusnya orang itu akan senang mangan. Mungkin tahun ini, bulan ini senang mangan. Mungkin tahun yang akan datang sudah mulai dikurangi makannya, minumnya. Nah kalau sudah bisa mengurangi makan dan minum, berisinya itu tadi tetap kuat, tetap kokoh, tidak bakal roboh. Itu isi surat dari sahabat tadi Imam Malik kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Imam Malik berdasarkan sabdanya Kanjeng Nabi, al-ulama'u warathatul anbiya. Orang alim itu pewaris para nabi. Maka sikapnya, perilakunya juga harus mulai ditata, dijaga, dibenahi. Makanya kita terus belajar dan terus belajar. Walaupun kita sudah umur segini kan, terus tambah tua, tapi jangan sampai
urusan menuntut ilmu kita berhenti, ojo. Apalagi kita kan sudah dikasih rambu-rambu oleh Allah. Orang itu semakin tambah umurnya kan semakin dekat aja, makanya dikasih tondo-tondo. Seperti saya ini, gue kocok-kocok, mereka privatus gak cetok. Bahasa Jawa ini lamur. Mata lamur itu tandanya cedek kubur. Kubur itu cedek, makanya gue kocok-kocok. Terus gak cerdas, lamur. Terus rambutnya putih. Rambut putih itu nandake meh mulai. Sudah akan pulang sebentar lagi. Tambah tua kan aku pengen budak. Kuping budak ini nandake pengajarnya wes parah, cedek gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kita terus belajar. Ya saya itu di pondok betah yang mereka dalam mana itu. Bukan aku pinter akhirnya sepondok pulang, bukan. Ya karena itu masih banyak kekurangan yang harus dipelajari dan terus dibenahi. Nah, tolabul ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Menurut ilmu itu sejak dari ayunan sampai nanti kita masuk tiang. Tidak ada kata ganti semnom nggak ada. Terus cuma mungkin waktunya. Kalau dulu masih umur belasan tahun tiap hari, ketika sudah tua ya seminggu sekali, atau orang Jawa ada selapanan 35 hari sekali selapanan. Yang penting jangan sampai terus jelas sama sekali. Menuntut ilmu nggak pernah, lebih-lebih ilmu agama. Terus waktunya digunakan untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Umar berkata, ta'allamul ilma, ta'allamu belajar sira kabeh al ilma ing ilmu. Wa ta'allamu lan belajar sira kabeh ma'am sartane ilmu as-sakinata ing antem wal waqara lan wibowo. Pelajarilah ilmu dan pelajarilah ketenangan dan kewibawaan. Karena orang kalau berilmu kok nggak tenang, nggak wibawa, ya nanti kita dianggap remeh sama anak-anak murid kita. Oh, guru kok koyong dan seterusnya kan. Artinya berwibawa dan tidaknya seorang guru di hadapan murid-muridnya tergantung bagaimana kita menumbuhkan sakinah wal waqar dalam diri kita. Jangan sampai kita menuntut anak-anak kita, murid-murid kita untuk menghormati kita sekedar, tapi kita sendiri nggak pernah berbenah diri, kan keliru. Ya, anak tetap diajarkan untuk menghormati gurunya, kita sebagai guru juga tetap berbenah diri, saling. Murid kan saling melengkapi. Sendal kanan melengkapi sendal kiri, guru melengkapi murid, murid melengkapi guru. Dinamakan guru karena ada muridnya, dinamakan murid karena ada gurunya. Ono guru karena murid ya untuk guru, ono murid karena guru ya untuk murid. Ya orang hidup itu seperti itu. Masing-masing punya kekurangan dan masing-masing punya kelebihan. Waqala ba'du salafi, waqala ketika sapa ba'du salafi sebagian ulama salaf. Hakun iku hak, hakun iku nyoto. Alal alimi ing atase wong kang alim opo ayatawadu'a yatoh tawadud sapa alim lillahi ta'ala marang Allah ta'ala fi sirrihi ing dalam tingkah sirine, tingkah kesendiriane alim. Wa alaniyati lan tingkah ngedeni alim. Wa yahtariza lan jaga sapa alim min nafsihi saking nafsune alim. Wa yakifulan kandhek sapa alim amma ninggalake perkara askala kang ngelaki apa ma alaihi ing atase alim. Sebagian ulama salaf mengatakan hakun alal alimi, sudah semestinya
orang alim itu tawadhu pada Allah. Semestinya guru itu tawadhu pada Allah. Fi sirri, di dalam kesendiriannya. Wa alaniyati, dan dalam keramaian. Dewean atau ngakeh tetap dijaga yang namanya tawadhu itu. Yang tidak kalah pentingnya lagi apa? Wayah tariza min nafsihi, menjaga diri dari hawa nafsunya. Tahu nafsu Pak? Jadi kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Saya menciptakan setiap sesuatu itu zawjain, ono pasangannya, ono loro-loro. Di dalam diri manusia juga ada loro-loro. Di dalam diri manusia ada roh. Ada roh yang bermakna zahir, ada roh yang bermakna batin. Di dalam diri kita juga ada akal. Akal itu ada yang bermakna lahir, juga ada yang bermakna batin. Di dalam diri kita juga ada yang namanya nafsu itu tadi. Nafsu itu juga ada dua. Ada nafsu yang bermakna lahir, nafsu yang bermakna batin. Nafsu yang bermakna lahir itu artinya tempat menumbuhnya sifat amarah dan syahwat yang ada pada diri manusia. Itu jenisnya nafsu yang bermakna zahir. Lah, nafsu yang bermakna zahir ini yang lazim disebut oleh para ahli tasawuf sebagai tempat menumbuhnya sifat-sifat tercela pada diri manusia. Dan sifat-sifat itu atau nafsu itu harus dilawan. Nah, ahli tasawuf itu mengatakan harus dilawan berdasarkan sabda Kanjeng. Ada aduika nafsuka allati baina jambaika. Musuhmu yang paling harus kamu lawan adalah nafsumu yang ada pada dirimu. Nafsu itu dilawan, ojo dituruti. Kalau Imam Al-Busiri, Syekh Ahmad Al-Busiri di dalam maulid Burda, maulid Imam Al-Busiri, dia mengatakan an-nafsu katifli in tuhmilhu sabba'ala kubbir rodoi wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu wi katifli, nafsu itu koyo bocah cilik. Ngertos bocah cilik kan ya, tahu ya, anak kecil. Cah cilik iku, bocah cilik iku intuh milu sabba'ala kubbir rodoi. Kalau cah cilik itu enggak disapai, nanti sampai dewasa kubir rodoi senang musuh. Makanya bapak ibu ini kan nak punya anak umur 6 tahun pasti disapai. Misalnya kalau nggak disapai Pak, kelas 6 SD jadi musuh. Ya saya tuh niku. Enten tanggone kula niku. Jadi ibu ini nggak terkendal. Wong nyapai anak ini kan kudu tegel. Anak nangis wis dijaluk wae. Aja melas digendong terus disusoni nenek. Kalau sudah kita niat nyape, anak Arab nangis bante kuning kaya opo, aja digendong terus disusoni nenek. Mergo niku wau intuh milu sabba ala kubir. Kalau kau biarkan kamu sampai gede sampai dewasa seneng Yusuf. Tapi wa in taftinhu yang fatimi. Tapi anak kok disape, anak itu nantinya akan tersape, iso lalekake nyusu. Terus dijapani jero moro terus bayi, lali dudu susu, ilingo sekolah, buan dijapane wong nyape anak. Ya, maksudnya memudahkan anak itu melaleke biar tidak nyusu lagi. Intinya apa? Kudu dipaksa. Makanya kita juga makso